Melihat gadis itu hampir syok karena alergi kue. Seorang pria buru-buru membaringkannya dan melakukan CPR. Namun seorang pejalan kaki melihat pakaian gadis itu tidak rapi. Menyangka pria itu berniat jahat padanya. Meski pria itu terus menjelaskan bahwa gadis itu syok karena alergi, dan dia hanya bermaksud menolong. Tapi orang-orang di sekitar sama sekali tidak percaya. Di tengah keraguan dan tuduhan dari orang banyak, reaksi pertama gadis itu saat sadar, bukan rasa terima kasih, melainkan langsung menuduh pria itu berniat jahat. Ternyata pria itu adalah pemilik toko kue, dan gadis itu adalah putri dari rekan seperjuangannya. Setiap hari gadis itu datang ke toko untuk menjenguk pria itu. Lama-kelamaan gadis itu menaruh hati padanya. Tapi setiap kali ia menunjukkan perasaannya, pria itu selalu menolaknya dengan halus. Namun gadis itu tetap tidak menyerah. Pria itu lalu memberikan sepotong kue kacang pinus untuk mengalihkan perhatian gadis itu. Tanpa disadari gadis itu ternyata alergi kacang pinus. Benar saja setelah satu gigitan langsung menunjukkan gejala alergi. Melihat gadis itu hampir syok, pria itu langsung menelpon layanan darurat. Tapi ambulans tidak mungkin datang secepat itu. Jika tidak segera ditolong nyawa gadis itu bisa melayang. Dalam keadaan panik, pria itu terpaksa melakukan CPR padanya. Namun kejadian itu dilihat oleh seorang ibu yang lewat. Dia salah paham dan mengira pria itu berniat jahat. Tanpa mendengar penjelasan pria itu, dia langsung berteriak, mengatakan bahwa pemilik toko kue sedang mengganggu gadis muda. Orang-orang langsung berdatangan. Tanpa mengetahui apa yang terjadi langsung menangkap pria itu. Meski pria itu berkali-kali menjelaskan mereka tetap tidak percaya. Saat itu gadis itu akhirnya sadar. Tapi hal pertama yang dia lakukan justru percaya pada kerumunan. Benar-benar mengira pria itu berniat jahat. Langsung menampar pria itu. Melihat itu pria itu sangat terpukul. Tidak menyangka niat baiknya malah dibalas dengan luka. Lalu ibu itu mulai menjelaskan kronologi kejadian dengan seenaknya. Mengatakan pria itu meracuni kue untuk menjebak gadis-gadis lajang. Yang lebih parah orang-orang malah mempercayainya. Kini pria itu benar-benar tak bisa membela diri. Bagaimanapun dia menjelaskan tidak ada yang percaya. Untung di saat genting dia teringat CCTV. Tapi saat dibuka, layar tampak gelap. Dia kehilangan satu-satunya bukti yang bisa membersihkan namanya. Melihat itu ibu itu jadi semakin percaya diri. Agar pria itu mengaku bersalah, dia langsung menelpon akademi kepolisian. Pria itu langsung panik saat mendengarnya. Karena impian terbesar anaknya adalah masuk akademi kepolisian. Kalau kabar ini tersebar, masa depan anaknya pasti hancur. Dia langsung merebut ponsel dan membantingnya ke tanah. Alasan ibu itu berbuat sejauh itu, karena anaknya dulu gagal lolos pemeriksaan latar belakang. Jadi dia tidak rela anak pria itu bisa lolos. Sementara gadis itu hanya diam, menonton pria itu diserang banyak orang. Saat pria itu tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba seseorang memukulnya hingga jatuh. Di saat berbahaya itu, dokter akhirnya tiba tepat waktu. Tidak hanya membalut luka pria itu, tapi juga membawa gadis itu untuk tes darah. Tak lama polisi pun tiba di tempat, mulai menyelidiki seluruh kejadian. Setelah mendengar cerita acak dari ibu itu dan orang-orang, polisi lalu membawa pria itu untuk diperiksa lebih lanjut. Ibu itu merekam semua kejadian, dan bersiap mengunggahnya ke internet untuk mempermalukan pria itu. Tak lama ayah gadis itu datang ke rumah sakit. Mendengar kabar bahwa rekan lamanya melecehkan putrinya, dia sangat terkejut. Dia tidak percaya sahabat lamanya bisa melakukan itu. Dokter mengatakan, setelah hasil tes keluar kebenaran akan terungkap. Sementara itu, setelah selesai diperiksa polisi, pria itu kembali ke toko kuenya. Dua petugas polisi segera melihat kamera di atas kepala. Tapi pria itu mengatakan tidak tahu kenapa file rekaman rusak. Itu membuat polisi curiga. Mereka meminta pria itu menunjukkan rekamannya. Saat itu video yang diunggah ibu itu sedang viral di internet. Tapi setelah diperiksa polisi, ternyata CCTV-nya masih bagus. Hanya layar monitornya saja yang rusak. Tidak lama kemudian gambar berhasil dipulihkan. Semua orang bisa melihat proses penyelamatan pria itu dengan jelas. Dan semuanya berlawanan